Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Adi Saputra. Today, I want to give the story. The title is The Prayer of the Frog from Anthony de Mello. Okay, before I give the story, I want to tell you who is Anthony de Mello. Anthony de Mello lahir di Bombay, India 4 September 1931, meninggal di New York, Amerika Serikat 2 Juni 1987 pada umur 55 tahun. Jadi dia ini adalah seorang imam Yesuit dan psikoterapis yang terkenal luas karena buku-bukunya ini mengenai spiritualitas. Ia mengadakan banyak sekali retreat rohani dan dianggap bagi sebagian pihak sebagai seorang pembicara publik yang piawai. Ia mengunjungi banyak negara untuk belajar dan kemudian mengajar, terutama di Spanyol dan Amerika Serikat. Okay, just go ahead, and this is in the story. Don't forget to use your earphone to best quality sound. When Brother Bruno was at prayer one night, he was disturbed by the croaking of a bullfrog. All his attempts to disregard the sound were unsuccessful, so he shouted from his window, "Quiet! I'm at my prayer." Ketika Brother Bruno sedang berdoa di suatu malam, dia terganggu oleh suara katak besar. Segala upaya telah dikerahkan untuk mengenyangkan suara katak tersebut, tapi semuanya sia-sia. Oleh karena itu, dia berteriak dari jendela, "Diamlah wahai katak, saya sedang berdoa." Now, Brother Bruno was a saint, so his command was instantly obeyed. Every living creature held its voice so as to create silence that would be favorable to prayer. Sekarang, Brother Bruno sudah mencapai orang yang suci atau sudah sangat khusyuk. Perintahnya langsung dipatuhi oleh orang-orang atau binatang yang diperintahnya. Setiap makhluk hidup menahan suaranya sehingga menciptakan keheningan yang kondusif untuk berdoa. But now, another sound intruded on Bruno worship. Inner voice that said, "Maybe God is pleased with the croaking of that frog as with the chanting of your psalm." Tapi kini ada suara lain yang mengganggu ibadah Bruno, yaitu suara dari dalam hati. Mungkin Tuhan senang dengan suara katak tersebut, sama senangnya dengan suara doa darimu. What can please the ears of God in the croak of a frog? Was Bruno scornful rejoinder? But the voice refused to give up. Why you think God invented the sound?
Apa yang membuat telinga Tuhan senang dengan suara katak? Suara hati Bruno. Apa Tuhan senang dengan suara katak? Tetapi suara hatinya menolak untuk menyerah. Menurutmu, mengapa Tuhan menciptakan suara katak? Bruno decided to find out why. He leaned out of his window and gave the order. Seeing the bullfrog whistled croaking filled the air to the ludicrous accompaniment of all the frog in the vicinity. Bruno mencari tahu kenapa Tuhan menciptakan suara katak. Dia berdiri sambil melihat keluar jendela dan memberikan perintah kepada katak. Wahai katak, bernyanyilah atau bersuaralah. Kemudian suara katak yang sesuai intonasi memenuhi udara dan menimbulkan suara yang jenaka atau menyenangkan dari semua katak yang ada di sana. And as Bruno attended to the sound, their voice ceased to jar, for he discovered that if he stopped reciting them, they actually enriched the silence of the night. Ketika Bruno mencermati suara katak tersebut, suara kata-kata itu tampak sudah tidak mengganggu lagi, karena Bruno menemukan bahwa jika ia berhenti menolak suara kata-kata itu, maka dia tahu kemudian suara kata itu memperkuat keheningan atau kesyahduan. With that discovery, Bruno's heart became harmonious with the universe. And for the first time in his life, he understood what it means to pray. Setelah menemukan kenyataan itu, hati Bruno menjadi harmonis, menjadi selaras dengan alam semesta ini, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Brother Bruno paham apa arti berdoa yang sesungguhnya. Okay, I think enough for today, and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.